Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan pada hari ini, ya Muhammad, agamamu aku sempurnakan, ajaranmu aku ridhoi, semua yang kau bawa, semua yang kau sampaikan, aku sudah ridho, aku sudah ikhlas, dan semuanya aku ridhoi ya Muhammad. Tiba-tiba ada orang muncul ini, nggak jelas ini siapa, ini Pak Syakur ini, kurang ajar ini. Mudah-mudahan Allah kasih dia laknat, amin. Mudah-mudahan dicabut nyawanya, amin. Berani-berani dia ngina Rasulullah, berani-berani dia ngina Nabi Muhammad. Siapa kau? Kurang ajar, lihat tak? Kalau kau buat salah sama Nabi Muhammad, mau dia Habib Faisal, mau dia Habib Reza, mau dia Habib siapapun, tidak ada yang berhak untuk memaafkannya, betul? Kau harus minta maaf sama Nabi Muhammad langsung. Kau harus bertemu sama Rasulullah. Kau harus minta maaf sama Rasulullah. Al-Imam As-Subki radhiyallahu anhu di dalam kitabnya mengatakan, kalau ada orang yang berani menghina Nabi Muhammad, dia melecehkan Rasulullah, dia merendahkan Nabi Muhammad, walaupun dia sudah bertaubat, diperkirakan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, matinya mati tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan lambang yang terbaru yang dibuat oleh Front Persaudaraan Islam. Yang paling tertinggi di atasnya lambang tersebut ada lambang Ka'bah, di mana Ka'bah tersebut dibungkus dengan kain kiswah. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, masjid yang nomor 1 di dunia adalah Masjid Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh, yang belum pernah naik haji ke Baitullah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah, amin. Mudah-mudahan kita bisa naik haji, amin. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Rasulullah, amin. Ya Rabbal. Yang pertama, Ka'bah yang dibungkus dengan kiswah. Di tengah-tengahnya ada 2 gubah hijau, di mana gubah hijau tersebut di dalam kitab Maulidil Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi mengatakan, wa tilkal gubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Di dalam gubah hijau tersebut terdapat seorang manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, kekasih Allah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, pilihan Allah. Nabi Musa mendapat gelar dari Allah Kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad mendapat gelar dari Allah wa ana habibullah, dan aku adalah kekasih Allah. Nabi Adam, para nabi ketika melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, mereka bertaubat minta ampun kepada Allah, itu belum diampunkan oleh Allah. Lama masa pengampunannya. Tapi tatkala Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yunus menatap ke atas langit, dia melihat di situ ada 2 kalimat thayyibah, la ilaha Muhammadun. Ya Allah, dengan nama Nabi Muhammad kami memohon maaf kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan keagungan, dengan kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad kekasihmu ya Allah, kami memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya kepada para nabi, wahai para nabi, dari mana kalian mengenal Nabi Muhammad? Kenapa kalian minta maaf dengan nama Nabi Muhammad? Iya wahai Allah Rabbul Alamin,
Ketika kami melihat ke atas langit, kami melihat ada tulisan La ilaha illallah. Tidak mungkin kau sandingkan itu nama kalau bukan nama itu adalah orang yang betul-betul kau cintai. Kalau bukan nama tersebut adalah orang yang paling kau terpilihkan ya Allah. Dengan kemuliaan Rasulullah, dengan keagungan Nabi Muhammad, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu. Zaman sekarang luar biasa saudara. Anak cucu Nabi Muhammad malah disolimi, betul? Dikriminalisasi, betul? Ditangkap, betul? Dijebloskan di penjara, betul? Kenal sama Habib Rizik? Kenal sama Habib Rizik? Sayang sama Habib Rizik? Angkat tangannya, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan beliau segera dibebaskan. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Ditangkap saudara, dijebloskan di penjara. Beliau pesan sama kita kemarin, sampaikan kepada seluruhnya, kepada umat Rasulullah SAW, mau saya ditangkap, mau saya dipenjara, mau saya dibunuh, mau saya diapakan, jangan pernah padamkan api perjuangan. Tetap semangat, tetap membela agama Allah, tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Begitu saya mau tanya sama semua masyarakat yang ada di Biren, siap berjuang, siap berjuang, siap tegakkan amar ma'ruf, siap ingkarkan kemungkaran, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Rasul, siap bela Rasulullah, siap bela habaib. Angkat tangan semua, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Luar biasa saudara. Beliau ini satu kesalahannya saudara, tak bisa dibayar, betul? Betul? Uang tak ada nilainya bagi beliau, uang tidak ada harganya bagi beliau. Ditawari kedudukan, dengar baik-baik. Ketika Jenderal Tito Karnavian itu sahabat baik sama Habib Rizik, 10 tahun bersahabat. Habib Rizik cerita sama saya, beliau juga bersahabat. Siapa ketua Hanura itu? Jenderal siapa itu? Wiranto. Kenal sama Wiranto? Kenal? Nggak usah kenal sama dia, kenal sama saya saja. Boleh minum nggak? Makan boleh nggak? Nggak ceramah nanti. Bismillah. tahun bersahabat dengan Tito Karnavian, saudara. Kalau FPI betul-betul sarang teroris, dari dulu Habib Rizik tidak akan mungkin akan ditemani dengan Kapol. Dengar baik-baik, jangan gagal paham, jangan jadi orang bodoh. Betul? Luar biasa ini, fitnah demi fitnah, tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman. Wiranto itu 10 tahun bersahabat sama Habib Rizik, dari masih jadi Kapolda di Palu, punya hutang nyawa sama Habib Rizik. Tapi kenyataannya kurang ajar, dianggap kurang ajar. Saya ngomong kurang ajar. Nih saya bersahabat 14 tahun, bersahabat sama Jenderal Wiranto 10 tahun. Kau bicara, sampaikan siapa itu Habib Rizik, siapa itu Haji Munarman. Oh fitnah. Kau tebarkan kebencian karena kau dibayar sama komunis, karena kau dibayar dengan 9 naga. Betul? Apa ini? Mau jadi apa Indonesia kalau kayak begini terus? Kalau kau sering melakukan kemungkaran,
kezaliman, Indonesia tidak akan pernah aman. Indonesia akan terus dibantai. Indonesia akan dihancurkan, diperapadakan dengan bencana, dengan musibah, dengan bala. Kau lihat di Kalimantan Barat kemarin, itu air belum pernah besar sampai 6 meter, belum pernah banjir bandang, tapi kemarin terjadi musibah besar. Habis itu di Sintang itu, semua rumah berendam, dibungkus oleh air. Na'udzubillahi min dzalik. Tak lama kemudian disusul kembali, masuk lagi bencana, belum selesai, belum kering, air mata yang satu muncul lagi di Banjarmasin. Banjir melanda 2 provinsi yang berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, saudara. Belum kering, belum selesai, muncul lagi kejadian meletus, keluar erupsi, debu-debu vulkanik, debu-debu yang berisi racun, hingga membuntus rumah-rumah rakyat hampir setinggi 4 meter, saudara. Na'udzubillahi min, luar biasa. Sedih kita melihatnya. Ulama yang tegas, ulama yang berani, ulama yang betul-betul karena Allah, ulama yang tidak bisa dibayar, ulama yang selalu dikriminalisasi, diancam, tapi beliau tidak pernah mundur, saudara. Unik ini kita punya imam besar ini, Masya Allah. Semakin ditekan, semakin maju, nantang. Semakin diancam, beliau tidak pernah mundur. Di sniper, dibom, diracun, ditawari kedudukan, dikasih duit, bukan 100-200 juta, 3 miliar sampai 3 triliun. Kalau sama saya sama ketua DPW Biren, nggak kebal dikasih 200 juta, dikasih 500 juta, tumbang kita ya. Betul Walid? Betul nggak? Bagi 2, kita 2,5. Bisa jual iman kami. Tapi subhanallah, tawaran yang datang kepada beliau 3 triliun. Bukan jumlah yang sedikit, saudara, jumlah besar. 3.000 miliar. 3.000 miliar itu Walid bisa kawin 4 kita, bisa punya istri 4 kita ya Ustaz ya. Betul? Luar biasa, saudara. Masya Allah. Kemudian lambang yang kedua, di situ ada gubah hijau. Itu gubah hijau menandakan bahwasanya masjid yang terbaik yang kedua yang ada di dunia itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad, Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 gubah emas, yang dimana masjid yang terbaik yang nomor 3 di dunia itu adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian dibungkus dengan tasbih yang berjumlah 99, di mana itu menandakan daripada nama-nama yang mulia untuk Allah, Al-Asmaul Husna. Saudara, tenang, jangan takut. Berjuang kita mati, tidak berjuang pun kita pasti akan semuanya pasti akan mati. Yang tak sakit mati, yang punya istri 1 mati, yang punya istri 2 mati, yang tak punya rumah mati, yang rumahnya ada 3 mati. Kau berjuang mati, tidak berjuang pun pasti akan. Kau tidur saja di rumah, wirid saja tiap hari. Saya tidak mau campur masalah Islam, saya berzikir saja. Inna lillahi. Lihat, saya dengar cerita kemarin Abu Pasapasi, ya, Abu Payapasi, Masya Allah, Hizbah. Beliau tegakkan terus hizbah. Beliau anti maksiat.
Beliau tidak senang kalau di negeri Aceh banyak maksiat. Betul? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita dukung atau tidak? Kita dukung atau tidak? Yang tidak dukung berarti wah, ada komunis berarti ini. Wah, ada komunis di Tengku Rizki. Cari tangkap. Hati-hati saudara. Hidup ini cuma sekali. Hidup ini tidak panjang. Kau berani bicara yang tegas, kau bicara lembek, pasti juga akan mati. Tapi tatkala kita melihat kemungkaran, kita tidak boleh diam, saudara. Betul? Betul? Tetap suarakan kebenaran, tetap sampaikan kebenaran, walaupun nyawa jadi taruhan, walaupun ditangkap, dibunuh, itu sudah biasa. Al-qatlu lana 'adah wal karamah indallah syahadah. Ish kariman au mutu syahidan. Al-qatlu lana 'adah. Kematian bagi kami para habaib itu sudah biasa, saudara. Wal karamah indallah syahadah. Mati syahid bagi kami di sisi Allah itu adalah hal yang paling mulia. Hidup mulia atau mati syah? Hidup mulia atau mati syah? Yuk baca salawat sama-sama. Semuanya ikut. Allahu Allahu. Yang keras suaranya, yang kompak. Allahu. Semua. Allahu. Allahu 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 Maulaya salli wa sallim. Allahu Allahu. Hei orang-orang birek, ada suaranya. Ngantuk. Lanjut atau lanjut? Lanjut atau stop? Lanjut atau lanjut? Angkat tangan semua. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu وسلم دائما على حبيبك خير الخلق. Allahu Allahu. Kompak. Suara yang di ujung kompak. Yang di ujung. Allahu Allahu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala ril khalqi kullihim. Maulaya salli lim daiman abada ala habibi ril khalqi. Amin tadakuri jiranun bidhi salami majasta'an amjara min muglatin bidami. Maulaya salli lim daiman ala habibi ril khalqi kulli.
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urji wa min ajami maulaya ya Rasulullah abadan ala habib ril khalqi ya Rabbi bil balligh maqasi waghfir lana ya wasi'al maulaya salli salim daiman Allah ala habib sallu ala nabi Muhammad. Front persaudaraan Islam, alhamdulillah sudah 16 provinsi yang sudah dibentuk ketum kita. Ketumnya sekarang sudah diganti yang baru, Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu untuk beliau, istiqomah di jalan Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal beserta seluruh pengurus DPP Front Persaudaraan Islam Indonesia. Kemudian Kiai Haji Sobri Lubis dinaikkan menjadi penasihat umum, dan alhamdulillah para pengurus-pengurusnya pun sudah banyak yang berubah dan berganti. FPI yang terbaru sekarang di dalam paradigmanya yang 5, yang paling kita utamakan sekarang adalah untuk aksi kemanusiaan, untuk aksi sosial, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang suku siapapun. Ketika terjadi musibah di negeri tersebut, mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia apapun agamanya, kita wajib menolongnya. Betul? Betul. Kemudian pendidikan dan dakwah. Lihat nih ketua DPW-nya. Ini ada daya tempat pondok pesantren, namanya Darul Ulum. Tempat mencari ilmu, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Rata-rata ketua-ketua FPI yang sekarang yang dibentuk wajib bisa baca kitab kuning. Kalau tidak bisa baca kuning, tidak boleh jadi ketua DPD dan jadi ketua DPW. Itu aturan yang terbaru yang dibuat oleh Buya Qurtubi Jailani. Berarti menandakan kalau mereka ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPW yang sudah dibentuk, berarti mereka adalah orang yang sudah menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren dan yang lain. Dan otomatis mereka pasti adalah pendakwah, penyampai kebenaran, penyampai ilmu Rasulullah, penyampai lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap gabung sama FPI, siap dukung FPI, siap gabung sama FPI, siap dukung FPI. Angkat tangan, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut cerita. Orang Badui tadi diperintahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarun la kal basyar, manusia, tapi manusia yang sangat luar biasa, manusia super, manusia paling terbaik. Ulidal huda fal kainatu diya'uhu, di mana kelahirannya sudah didengar seantero negara.
Semua sudah mengenal dan mengetahuinya. Detik-detik akan dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu api sesembahan Raja Kisra, Raja Romawi. Ini api, saudara. Mereka orang Majusi. Ini api sudah ribuan tahun belum pernah padam. Belum pernah padam itu api, saudara. Tapi tatkala akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam harinya tiba-tiba itu api sesembahan mereka padam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini rajanya bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang terjadi? Kenapa apinya padam? Kenapa apinya tak bisa hidup? Selama ini itu api walaupun terkena angin, terkena hujan, terkena badai, itu api tak pernah mati, saudara. Tapi tatkala malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba padam itu api. Pilar kerajaan Kisra Romawi, pilarnya sangat besar, sangat kokoh, sangat kuat, tiba-tiba runtuh dan roboh, saudara. Iblis bicara kepada itu Raja Kisra, mulai malam hari ini api sesembahan kita dan kerajaanmu serta kerajaan-kerajaan yang lain akan hancur, akan roboh, karena sudah lahir wa wulida sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khuluqan, manusia terbaik dari mulai fisik, dari mulai dalam, dari mulai luarnya, semuanya terbaik, tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya. Manusia yang paling agung, yang menjadi rahmatan, penyatu, pemersatu bangsa. Semua tatanan kehidupan menjadi baik. Semua akhirnya punya aturan di dalam kehidupan. Akhirnya keluar itu Al-Quranul Karim yang menjadi rujukan umat Islam. Wajib kita ikuti, wajib kita yakini. Kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar. Jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Kepada Allah. Ini baru diancam sedikit sudah diam, kabur, takut. Bagaimana kau ingin menjadi pejuang? Betul? Betul? Siap bangkit, siap bangkit, siap bersatu. Wahai para pemuda-pemudi Islam, siap bersatu, siap, siap, merdeka. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, akhirnya Badui tadi dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Badui, kemari. Dibisikkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau pergi keluar sana, kau bisikkan kepada itu pohon, suruh pohon itu keluar dari tempatnya, suruh dia datang kepada Nabi Muhammad dan suruh dia bersujud di hadapanku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika keluar diikuti oleh para sahabat yang ingin mengambil tahu apa gerangan yang akan terjadi. Ini Badui pun kemudian membisikkan kepada itu pohon, ya syajar, wahai pohon, salam dari Nabi Muhammad, balligh salam Rasulullah indah, fadal indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memerintahkan kepadamu untuk mendatanginya dan sujud di hadapannya. Itu pohon tiba-tiba akar-akarnya pun keluar dari pohon tersebut. Keluar ini akarnya. Itu dipandang oleh para sahabat yang ramai yang ikut menyaksikan kejadian tersebut, saudara. Keluar itu pohon akar-akarnya dan berjalan. Semua mata melihat
menyaksikan kejadian tersebut. Ketika sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pohon langsung sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bagian kecil dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar ada satu Habib namanya Habib Muhammad bin Husain Alaidrus yang tinggal di Surabaya? Pernah dengar? Habib Muhammad bin Husain Alaidrus tinggalnya di Ketapang kecil, dekat makam daripada Sunan Ampel. Beliau setiap hari Selasa, malam Selasa, beliau mengajarkan ilmu di belakang Masjid Jami daripada Sunan Ampel, saudara. Setiap malam Selasa terus mengajarkan itu ilmu, mengajarkan ilmu dan amal, mengajarkan kitab. Sebelum beliau mengajarkan itu kitab, para jamaah membaca qasidah Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, turun hujan rahmat daripada Allah. Alhamdulillah. Berarti acara ceramahnya berarti harus segera kita cukupkan, betul? Kasihan jamaah nanti pada hujan semua. Akhirnya itu pohon bersujud. Setelah bersujud, lama ditunggu sama para sahabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan, "Hai Badui, kalau kau tidak turun kembali ini pohon, maka ini pohon akan terus bersujud sampai hari kiamat." Jamaah, silahkan naik ke atas balai. Masih ada balai kita nih, aman. Ayo, yang wanita, yang akhwat, silahkan naik ke atas. Yang laki-lakinya di bawah saja, perempuannya naik ke atas. Ayo pelan-pelan, hati-hati. Maulaya salli wa iman abadan ala bika khairil khalqi Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi sallu ala Muhammad. Kau bisikkan kepada itu pohon, kalau kau tak suruh dia kembali ke tempatnya, maka itu pohon sampai hari kiamat akan terus bertahan di sini. Akhirnya disampaikan, wahai pohon, Nabi Muhammad menyuruh engkau kembali ke tempat asalnya. Itu pohon bangkit dan berdiri, kemudian berjalan kembali dan masuk lagi ke tempat asalnya. Inilah kemuliaan demi kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan. Oh, masih lanjut? Lanjut. Masih semangat? Masih semangat? Angkat tangan, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah malam, hampir jam 11. Udah malam. Enggak ngantuk? Enggak ngantuk? Lanjut. Lanjut. Sampai subuh. Ente aja di sini, kita pulang Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada Habib, namanya Habib Muhammad bin Husain Alaidrus dari Ketapang Kecil, Surabaya. Setiap malam Selasa sebelum beliau mengajar, beliau selalu membawakan itu qasidah Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu yang tadi sama-sama kita bacakan. Pada suatu hari, pada malam Selasa, ketika para muhibbin sedang membacakan qasidah Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, tiba-tiba lampu yang berada di kota Surabaya padam seluruhnya. Padam, gelap. Zaman dulu tidak ada lampu neon, zaman dulu tidak ada lampu serongkeng, zaman dulu tidak ada pelita, saudara. Nggak ada lilin zaman dulu.
Itu zaman sudah zaman lama, tahun 1940-an saudara. Akhirnya subhanallah, ketika jamaah semuanya pada menunggu sambil resah karena lamanya ini Habib keluar dari rumah beliau, jamaah-jamaah mulai resah. Ada yang pengen pulang, ada yang sudah tidak betah karena keadaan lampunya sudah gelap. Ada masih yang membacakan burdah, ada yang membacakan qasidah Imam Al-Busiri. Tiba-tiba ini Habib Muhammad bin Husain Alaidrus keluar dari rumah beliau sambil berjalan. Ketika berjalan, subhanallah, itu wajah, itu tangan berubah jadi lampu yang sangat terang benderang seperti cahaya lampu. Umat yang berada di dalam masjid melihat kejadian seperti itu bingung. Ini siapa ini? Kok wajahnya kayak lampu neon? Kok terang sekali? Padahal kita tidak pernah di sini ada lampu, tidak ada genset, tidak ada lampu LED. Belum ada zaman tersebut saudara, masih gelap gulita. Tiba-tiba Habib Muhammad bin Husain Alaidrus keluar, seorang wali min awliyaillah, seorang ulama yang istiqomah, seorang yang memiliki karamah, seorang yang didapatkan oleh karamah oleh Allah karena istiqomah, karena taat, karena selalu menegakkan amar ma'ruf nahyul munkar. Berjalan itu Habib, akhirnya duduk di hadapan para muhibbinnya yang sedang menunggu dengan resahnya karena lamanya ini Habib keluar, karena gelap keadaan. Wajahnya mengeluarkan cahaya saudara, tangannya mengeluarkan cahaya seperti lampu neon. Akhirnya itu Habib diberi gelar Habib Neon. Buka sejarahnya, semuanya ada tercerita di situ di dalam kitab Tajul Arsh karangan Habib Ali bin Husain Al-Attas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat bagi diri saya, bagi kaum muslimin muslimat yang berada di Mina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan menjadi pembela agama Allah. Mudah-mudahan semuanya bangun dan bangkit menegakkan kalimah Allah, membela Rasulullah, membela Nabi Muhammad, membela para habaib, membela para ulama. Dan mudah-mudahan FPI yang berada di Aceh mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan dicintai rakyat. Mudah-mudahan imam besar kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Habib Hamid segera dibebaskan. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh yang dikriminalisasi mudah-mudahan segera dibebaskan. Amin ya Rabbal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya pengen lanjut, tapi karena Allah sudah menurunkan barakah sayyaban nafiah, mudah-mudahan ini hujan yang memberikan keberkahan, hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa keselamatan, hujan yang membawa kenikmatan. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan kita semua. Amin ya Rabbal. Angkat tangan semua, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi al-ata, khafi al-lutfi, ya jamil al-sunni, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabiru kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya mughwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mukhib. Yassir alaina kulli asir فإن تيسر عسر عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، أخروية ودنيوية، حسية جسمانية وروحانية، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك
ونخاف من لا يخافك. الله بحق من يخافك نجينا من لا يخافك. الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اهرسنا بعينك التي لا تنام واقلبنا بكنافك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحلك وأنت سيقتنا ورجاؤنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرج همومنا وأصلح حوالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب هداني الله وإياكم إلى صراطك المستقيم. منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.